wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Susiana SPDI, guru SMA Negeri 2 Liwa Lampung Barat, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 3 UIN Fatmawati Soekarno, Bengkulu, akan mempersembahkan video pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Disiapkan. Semua siap. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kami akan absen. Hadir semua? Masuk semua? Alhamdulillah, luar biasa ya. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa ya. Masya Allah. Kita ketemu lagi di pembelajaran kita di kelas kita, masih materi tentang mawaris ya, melanjutkan materi-materi yang kemarin. Sudah siap mengikuti pembelajaran semua? Sudah siap semua? Semangat? Alhamdulillah, harus semangat ya. Oke, materi kita adalah tentang hikmah mawaris ya, hikmah mawaris dalam Islam. Masih ingat materi kita seminggu dan 2 minggu yang lalu? Masih tentang yang 2 minggu yang lalu tentang ketentuan mawaris. Seminggu yang lalu tentang dalil-dalil Al-Quran dan hadis tentang mawaris. Masih ingat, perlukah kita mempelajari ilmu faraid atau ilmu waris? Perlu. Ada dalilnya? Ada dalilnya, masih ingat? Masih ingat dalilnya? Apa? Siapa yang masih ingat dalilnya? Intan. Adanya kewajiban tentang apa? Kewajiban untuk mempelajari Al-Quran dan mempelajari ilmu faraid. Iya, diriwayatkan oleh siapa? Diriwayatkan oleh Daruqutni. Iya, Daruqutni ya. Kewajiban mempelajari Al-Quran dan mempelajari ilmu faraid. Ilmu faraid atau hukum waris, ilmu yang mempelajari tentang hukum waris ya. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas pertemuan yang terakhir akan membahas tentang hikmah ya, hikmah mawaris gitu.
Ya, kita masuk materi ketiga di materi ketentuan waris dalam Islam, dan materi kita adalah tentang hikmah waris dalam Islam. Jadi kita akan melihat apa sih ya hikmah yang bisa kita ambil, yang bisa kita jadikan pelajaran, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat terkait dengan bagaimana membagi ya pembagian harta warisan dalam Islam. Tapi sebelumnya kita akan lihat standar kompetensi dasar ya. Apa yang menjadi standar kompetensi dasar kita ya. Oke. Ya, ini ya. KD-nya adalah peduli kepada orang lain sebagai cerminan pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam. Indikator dan tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, peduli kepada orang lain sebagai cerminan pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam. Kemudian berikutnya, mengidentifikasi hikmah dan manfaat ketentuan waris dalam Islam. Kemudian menjelaskan hikmah dan manfaat ketentuan waris dalam Islam, menganalisis ketentuan-ketentuan waris dalam Islam, mengevaluasi ketentuan waris dalam Islam, dan yang terakhir menganalisis hikmah dan manfaat ketentuan waris dalam Islam. Ini ya tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Ya, Omi akan bagi menjadi beberapa kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Masing-masing kelompok ya bisa membahas terkait dengan hikmah pembagian waris dalam Islam ya, dan bisa menjelaskan ya. Silahkan kelompok satu bahasannya adalah menghindari perselisihan yang mungkin terjadi antara sesama ahli waris. Bisa nanti dijelaskan seperti apa. Kemudian kelompok 2 ada item yang kedua, menjalin persaudaraan berdasarkan hak dan kewajiban yang seimbang. Terus kelompok yang ketiga, menghindari kesalahan terhadap ahli waris lainnya. Dan kelompok 4, 2 item, menghilangkan vindikasi dari orang tua, melindungi hak anak yang masih kecil atau dalam keadaan lemah. Silahkan didiskusikan dalam kelompoknya, kemudian nanti bisa dipresentasikan. Kelompok 2 bisa dijelaskan nanti gimana? Bisa. Oke. Kelompok 4 bisa? Oke, bisa. Ya, baik. Kita akan mintakan untuk masing-masing kelompok bisa presentasi. Kelompok 1, apa yang hasil diskusinya? Silakan. Ya, kelompok 1 silakan. Ada sini. Hikmah dari mewaris yaitu 1, menghindari perselisihan yang mungkin terjadi antar sesama ahli waris. Jadi kalau misalnya di pembagian harta warisan ini tuh nggak dibagi secara adil, itu tuh bakal akan berpotensi mendatangkan konflik di antara keluarga dan menjadi sebab terputusnya hubungan kekerabatan. Ya, sampai berkelahi. Ya. Bisa jadi, bahkan sampai terjadi pembunuhan. Nauzubillah min dzalik. Ya, aplaus buat kelompok 1. Oke, kelompok 2. Hikmahnya yang kedua. Persaudaraan berdasarkan harga
Apabila harta warisan dibagi secara seimbang atau rata, maka tidak akan menimbulkan perselisihan yang terjadi antar sama ahli waris. Iya, Masya Allah. Aplaus buat kelompok 2. Kelompok 3, silakan disampaikan hasil diskusinya. Menghindari keserakahan terhadap ahli waris lainnya, contohnya karena keserakahan akan timbul apabila memiliki rasa tamak dan iri, juga pembagian harta yang tidak merata atau adil. Ya, jadi kalau nggak merata, tidak adil, tentunya adil ini sesuai dengan ketentuan syariat Islam ya, bukan pukul rata ya, karena antara laki-laki dan perempuan berbeda, antara ahli waris yang satu dengan yang lainnya, gitu ya, itu berbeda. Ya, aplaus buat kelompok 3. Kelompok 4, apa hikmahnya? Yang pertama itu menghilangkan iri kasih dari orang tua. Itu maksudnya misalkan kalau nggak ada hukum waris kan nanti nggak adil bagiannya, tapi dengan adanya hukum waris itu bakalan dibagi sesuai porsinya masing-masing. Yang kedua, melindungi hak anak yang masih kecil atau dalam keadaan lemah. Ini maksudnya dengan adanya hukum waris, anak-anak kecil yang tadinya nggak dapat harta waris, dengan adanya hukum waris ini intinya jadi dapat. Iya, tentunya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Ya, aplaus buat kita semua. Alhamdulillah ya. Ya, jadi itu ya hikmah adanya hukum waris luar biasa ya. Tentunya apabila pelaksanaan hukum waris sesuai dengan syariat Islam, gitu ya, banyak hikmah yang bisa kita ambil ya. Tentunya adanya keadilan, kemudian adanya persaudaraan, tidak timbulnya perselisihan, gitu ya. Kemudian terlindungi yang lemah, gitu ya. Kemudian dan hal-hal yang lain ya, tidak terjadi, tidak yang hal-hal yang tidak kita inginkan, mudah-mudahan tidak terjadi ya. Yaitu ya hikmah pembagian harta warisan sesuai dengan syariat Islam. Oke, baik. Terakhir kita akan evaluasi termasuk kita evaluasi terakhir ya terkait dengan pembagian harta warisan. Jadi Umi akan lihat, alhamdulillah ada peningkatan ya, ada peningkatan kemarin hasil evaluasi dari yang pertama nilainya kecil-kecil, nilai kedua alhamdulillah meningkat, dan Umi akan lihat kembali di nilai evaluasi yang ketiga. Apakah sudah betul semua atau masih ada yang salah? Kayak bisa dibagikan ya. Kita proses, silakan dikerjakan. Ada 5 soal itu. Seneng ya, kita belajar tentang pewaris ya. Luar biasa, Masya Allah, yang belum tentu loh yang tidak belajar pewaris ini bisa paham. Oke, silakan dikerjakan. Apabila istrinya meninggal, berarti ahli warisnya siapa? Suaminya. Tentunya ada suaminya. Kemudian kalau ada lanjutan meninggalkan anak, ya anaknya juga. Ya, silakan dikerjakan. Ada kendala? Alhamdulillah. Kalau sudah? Silakan dikumpul. Ya, sudah dikumpul semua? Sudah? Oke. Terakhir sebelum kita akhiri, bahwasanya ini pertemuan terakhir kita di materi tentang mawaris ya. Sudah paham sekarang bagaimana ketentuan mawaris? Sudah tahu dalil-dalilnya tentang pelaksanaan mawaris? Sudah.
melaksanakan ya, kita melaksanakan karena ini ya mau tidak mau cepat atau lambat kita pun akan terlibat dalam pembagian harta warisan. Entah kapan salah satu orang tua kita duluan meninggalkan kita gitu ya. Maka ketika ada pembagian harta warisan kita sudah tahu ilmunya gitu ya. Dan terakhir apa hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran ketentuan mewaris dalam Islam? Ada yang bisa menyampaikan? Agung, silahkan hikmahnya. Sama-sama di depan. Di depan. Ya, hikmahnya apa? Menjalin persaudaraan berdasarkan hak dan kewajiban yang seimbang. Ya, menjalin persaudaraan. Kemudian tidak timbulnya apalagi menghindari keserakahan. Terus apa lagi? Menghilangkan pilih kasih dari orang tua. Ya, menghilangkan pilih kasih dari orang tua karena pembagian harta warisan sudah sesuai dengan hukum Islam. Baik, alhamdulillah sampailah kita di penghujung acara kita, materi kita pada kesempatan ini. Terima kasih, mohon maaf. Tetap bersemangat. Semangat. Allahu Akbar, Masya Allah. Terima kasih. Kita akhiri dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah.